Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 35P. Kali ini kita akan coba mempresentasikan apa hasil dari laporan yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya dan aplikasi apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Di sini dengan saya sendiri Mikael Eureka Nakota, ada teman saya Ahmad Baihaki, Bayu Alif Aryo dan Izan Auzi. Next. Nah, tentang student block sendiri, di sini kita mengambil tema student block, ngambil basisnya dari Telu Student Block sendiri. Itu adalah platform berbasis web yang menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk membaca dan bahkan menulis karya mereka sendiri. Nah, berikutnya, ini ada yang bisa kita lihat dari diagram ini, ada beberapa faktor utama yang menjadi kekurangan website Telu Student Block itu, seperti antarmuka yang kurang optimal, fungsionalitas yang kurang bagus, terus juga ada kurangnya sosialisasi akan ekosistem platform Student Block ini. Nah, kita di sini konsepnya untuk meredesign agar mahasiswa dapat lebih mengenal tentang Student Block sendiri. Boleh next? Nah, ini adalah persona hasil dari wawancara kita terhadap 4 orang mahasiswa yang sudah menggunakan Tele Student Block itu sendiri. Nah, berdasarkan biografinya, Liam ini seorang mahasiswa Telkom University yang suka membaca lewat smartphone-nya. Dia tertarik banget dengan berita kampus dan teknologi, tapi merasa bahwa isi Telkom Blog ini memang kurang variatif dan kurang personal. Dari motivasinya sendiri, Liam ini pengen blog ini menyediakan konten yang relevan dan menarik, maupun itu akademis maupun non akademis. Jadi dia ingin mencari struktur artikel yang variatif, ada fitur pencarian juga agar lebih gampang, serta kategorisasi agar pengalaman membaca lebih personal dan mudah juga. Ada goals, Liam ingin ada goals yang harus kita selesaikan: menyediakan lingkungan antarmuka modern untuk membaca, menyediakan lingkungan menulis yang ramah bagi penulis, membaca artikel yang relevan, dan menjangkau pengunjung secara lebih luas. Untuk frustasinya sendiri, Liam ini kurang suka dengan isi konten yang ada di Telu Blog dan kategorisasi artikelnya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada pencarian fitur juga dan kurangnya personalisasi konten di dalamnya. Oke, mungkin boleh bantu next. Baik, di sini kami sajikan proses bisnisnya, di mana itu sesuai dengan goals-goals yang sudah didefinisikan pada persona yang tadi Kyle sebutkan. Nah, di sini setiap goals ada secara deskripsi high levelnya itu kita bentuk dalam bentuk flowchart. Next, bye. Jadi intinya di sini agar kita bisa memahami secara praktis gimana sih penyelesaian masalahnya. Next, bye. Eh, ada requirement system juga yang terkait dengan input yang harus ada dan output yang harus ada. Di sini untuk setiap goals-nya, untuk antarmuka pembaca, personalisasi itu ada tampilan harus sesuai user, bookmark itu intinya si artikelnya harus tersimpan, navigasi perpindahan halamannya lancar, lingkungan menulis, editornya sesuai tampilan, tulis adaptif rekomendasi teks, formatting teks terstruktur. Untuk hasil artikel, tentunya kita ingin yang hasil yang relevan, konten yang juga personal. Untuk jangkauan tentunya kita nyebar-nyebarin isi konten, analisis performa, dan juga engagement. Next, way. Nah, ini standar desain dan style guide yang kami tetapkan dalam pembuatan mockup-nya. Di sini kita masih berbasis lo-fi dulu, low fidelity, dengan font type-nya DM Sans. Layout-nya kita berbasis card dan juga dengan dilengkapi dengan grid yang sederhana ya. Lalu kita juga menerapkan desain yang konsistensi untuk tiap mockup-nya agar penggunaan lebih baik. Next, bye. Baik, jadi hasil brainstorming untuk mental model diagram. Jadi kita di sini sebenarnya fungsinya untuk memahami situasi si persona dan mencapai goals yang kita inginkan dengan perspektif yang lebih spesifik. Jadi ini adalah salah satu mental model kita. Jadi ada 4 HTA di sini. Ada first goal-nya yaitu menyediakan lingkungan terbuka, second goal-nya menyediakan lingkungan,
terus third goal-nya itu membaca artikel yang relevan, dan fourth goal-nya itu menjangkau pengunjung yang secara lebih luas. Dan ini juga adalah tower-tower yang ada di dalam HTA kita. Nah, buat dekomposisi penyelesaian hierarchical task analisisnya itu pertama untuk memahami lebih lanjut nih langkah-langkah kecil dalam mencapai tujuan spesifik dan tertera pada menara-menara yang sudah kita buat sebelumnya. Dan spesifikasi HTA ini sudah kita sepakati, pertama menekankan pada setiap langkahnya tuh untuk mengandung kata kerja terhadap objek interaksi, kedua terdapat minimal satu subclass atau satu subtask, terus ketiga setiap menara itu mempunyai minimal satu HTA gitu. Sehingga akan terdapat 3 HTA pada tiap goal yang telah kita kerjakan. Yang totalnya secara keseluruhan ada sekitar 12 HTA. Dan ini adalah HTA-nya untuk filtering. Yang pertama ada akses filter, pilih filter, lihat hasil. Terus kedua kita masuk ke representasi visual untuk mockup dan storyboard. Oke, di ini mungkin pertama kita bakal ada akses filter. Nah, di sini akses filter itu tujuannya untuk agar user bisa membuka menu filter gitu. Nah, aksinya user akan menekan icon filter yang ada di samping search bar. Nah, untuk outputnya itu akan sistem akan menampilkan filter. Next. Nah, di sini ini adalah tampilan dari menu filter yang sudah dipilih user sebelumnya. Nah, di sini user bisa memilih filter berdasarkan kategori dan tag sesuai dengan preferensinya. Nah, next. Nah, oke, untuk selanjutnya setelah filter dipilih, maka sistem akan menampilkan semua artikel yang sesuai dengan filter yang sudah dipilih oleh user, sudah sesuai dengan preferensi user. Nah, kemudian di sini user dapat melihat semua header dan judul dari artikel. Nah, kemudian next. Nah, terakhir user dapat memilih artikel yang menurutnya menarik gitu, dan kemudian akan redirect ke halaman artikelnya. Baik, kita sampai di penutup. Jadi pertama kesimpulan yang telah kita dapat melalui pemodelan persona, mental model, HTA, dan mockup yang telah kita kerjakan. Pertama, kebutuhan krusial pengguna dan goals-nya dengan clarity yang sangat baik demi pemodelan yang berkelanjutan. Dan juga harapan kita untuk kedepannya yaitu dengan kerangka kerja yang telah kita kerjakan, harapannya agar bisa segera direalisasi di masa depan, agar jauh lebih mudah juga nih untuk diimplementasikan dalam melaksanakan tahap redesign untuk lebih lanjutnya. Terus yang kedua, harapan kita dari hasil kerja kami juga, harapannya platform setelah sukses di redesign ini mampu bisa menciptakan ekosistem digital yang lebih baik lagi dan dinamis dan berkelanjutan secara positif. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita 35P. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.